Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Ramadiani dengan NIM 240632.002. Dan saya Tegar Gandra Wetani Hukume dengan NIM 2406320009. Jadi kita di sini udah ada di TITD Kelenteng Besar TKC yang berada di Semarang. Ya, perkenalkan saya dengan Pak Andre selaku pengelola dari Kelenteng TKC. Yang pasti di tempat ibadah ya. Tujuannya itu karena tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata religi Kota Semarang karena salah satu bangunan heritage yang sudah tercatat sebagai bangunan cagar budaya Kota Semarang. Berdirinya Kelenteng TKC sebelum di sini itu di Balekamba itu di tahun 1746 dengan nama Kuan Inting. Berjalannya waktu karena lokasi sebagai tempat ibadah pada saat itu terlalu kecil mungkin ya, jadi umatnya semakin bertambahnya tahun bertambah umat sehingga berjubel, makanya dipindahkanlah dicarikan lokasi yang lebih luas. Dipindahkanlah ke lokasi ini yang dulunya adalah ladang Lombok, makanya orang sering sebut Kelenteng Gang Lombok. Nah, dipindahkan ke sini di 1771 diganti nama menjadi Kelenteng TKC ya, berarti Kuil Kesadaran Agung. Dalam pengelolaan tempat wisata atau tempat ibadah ini ya pastinya tantangannya adalah untuk menuju ke lokasi ini. Jalur-jalur atau jalan yang menuju ke lokasi karena memang akses untuk ke area pecinan ini kan tidak mudah, bagi jalan-jalan yang satu arah. Nah, makanya dipasang papan-papan petunjuk gitu ya itu, dan kita promosikan terus ke agent untuk yang membawa tamu-tamu supaya mereka bisa mengarahkan. Kalau pengembangan mungkin tidak ya, karena memang kita fokusnya sebetulnya lebih ke tempat ibadah untuk ritual. Nah, tapi wisata yang memang tujuannya adalah wisata religi, tujuannya untuk memperdalam mengenal tentang budaya, tradisi, ya silakan saja. Untuk menjaganya jelas dan faktor lingkungan, kita lakukan tindakan menjaga area sekitar tempat wisata ini menjadi lingkungan yang bersih, yang nyaman. Kedua juga melakukan pelestarian ya, acara-acara yang membawa nilai-nilai budaya atau tradisi yang kita tetap lestarikan. Nama saya Sofyan Chandra, panggilannya ya Chandra. Saya pertama dari dulu tuh memang ini ikonik ya. Ini kan kelenteng ini terkenal kelenteng besar. Tapi besarnya tuh bukan besar halamannya, besarnya tuh besar banyak patung-patung dewa tuh. Jadi salah artikan besar itu kelentengnya ada, tapi banyak dewa-dewanya. Nah, aktivitasnya yang jelas itu tiap tahun kan ada 2 perayaan di kelenteng ini. Yang satu Sampo Kecil itu memperingati
kedatangan Kimsin Dewa Posentete, Dewa Obat. Yang kedua, Sampo Besar itu Kimsin Cengho. Cengho itu Laksamana Cengho. Itu yang paling acara paling seluruh Indonesia itu. Kalau fasilitas tuh ya rata-rata umum lah, ya biasa lah gitu. Jadi ya umumnya gitu lah. Ya kalau bisa diperindah aja. Nah, kan mulai ini diperindah. Ya kalau bisa kan jalannya diperindah, terus apa tuh kandangnya diperbarui. Yang jelas lagi orang-orangnya. Nah, orang-orangnya kan kadang mohon maaf ya. Kalau kadang kan satu sama lain misalnya sama-sama orang kaya misalkan. Egonya nggak bisa diturunkan, ya satu egonya tinggi, ya satu egonya tinggi. Ya, terus kalau untuk kebudayaan kan mencakup semuanya toh, jadi nggak perlu harus gontok-gontokan gitu. Rekomendasinya datang aja di Pecinan, soalnya daerah sana tuh memang identik dengan kelenteng-kelenteng. Soalnya kan dari sini toh, daerah sana juga banyak kelenteng. Baiklah, mungkin untuk sebagian video tentang penampilan keindahan kelenteng ini pada siang hari mungkin sudah ada pada bagiannya Imam. Lalu saya akan mengurus sisanya, yaitu pada malam hari. Halo semuanya, di depan kelenteng ini kita lihat di sebelah kiri saya dan kanan saya itu terdapat patung-patung shio. Mari kita kupas sampai tuntas. Oke semuanya, di sini ada shio. Totalnya ada 12 shio. Yang pertama adalah tikus, kedua kerbau, ketiga harimau atau macan mungkin ya, keempat ada kelinci, kelima naga, keenam ular, urutan ketujuh ada kuda, urutan ke-8 ada kambing, ke-9 monyet, ke-10 ayam, ke-11 anjing, dan ke-12 ada babi. Baik teman-teman, untuk daya tarik utama pada tempat ini adalah sejarah budaya. Bisa dilihat tentang arsitektur dan ornamen-ornamennya. Lalu pada kesimpulannya, bagaimana ya? Mungkin waktu berkunjung ya, waktu berkunjung tepat adalah di saat sepi. Di saat sepi seperti ini, hanya ada beberapa 1-2 orang yang beribadah. Itu lumayan tenang. Tapi ada tapinya nih, dengan lapangan yang bukan lapangan sih ya, mungkin parkiran atau semacamnya ini, aula lah bisa dibilang begitu, aula yang luas di tempat ini pada saat hari-hari besar seperti Imlek, terus apalagi ya, Cap Gomeh salah satunya, itu benar-benar bagus karena ya seperti ada pertunjukan barongsai, petasan yang gantung panjang itu, dan banyak hal lainnya. Jadi tempat ini bisa dibilang sangat indah, sangat mistis, mungkin bisa juga karena ini adalah tempat buat umat beragama oleh saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Sekian, mungkin ada beberapa video lain yang akan kita tampilkan
seperti video selanjutnya. Halo semua, saya Tegar dan saya bersama dengan Bapak Agus Sudiono. Agus Sudiono. Mungkin ini suatu berita yang mengejutkan juga bahwa Bapak Agus ini salah satu lulusan juga ya dari universitas kita, yaitu Universitas di Kubang. Kalau beliau tahu bisa dijelaskan tidak Pak tentang kegiatan apa itu tarian naga atau liong tadi? Jadi ini salah satu dari kebudayaan Cina. Bedanya kalau barongsai tadi Mas apa namanya Tegar, Mas Tegar. ya sudah tahu. Oh, yang di dalamnya ini ada pemainnya. Kalau naga ini satu rangkaian pemainnya 9, Iya. ya. Dan mereka bermain dengan menggunakan tongkat, ya. Iya. Menggunakan tongkat. Set-setannya yang umum adalah 9, di mana naga itu melambangkan ya seperti tarian naga meliu-liu, ada garangnya, ada alusnya, ada gemulainya. Kemudian kalau naga itu kan mencari makanan, dalam hal ini adalah bola api. Kalau bahasa Cinanya cu, itu yang tadi dimainkan tongkat, tapi belum ada bola apinya. Karena ini kita baru latihan. Itu aja sih. Ya. Mungkin Kalau dulu tradisional pakai pepaduan seperti barongsai, tetapi sekarang kita sudah modifikasi pakai lagu-lagu yang disesuaikan. Memang saat ini kita latihan, kenapa kita sampai ngeset ini, sebetulnya nanti yang kita akan mainkan adalah naga yang di dalamnya lampu semua. Dan itu kita yang punya, gitu kan. Karena ini untuk pesta di dalam gedung, maka lampu itu belum kita mainkan sekarang, nanti untuk pesta di dalam gedung. Karena pendiri, dan saya termasuk salah satu pendiri, tapi pendiri yang lain adalah Bapak Aman. Kamu bisa searching namanya Bapak Aman Gautama Wangsa. Ini juga yang punya perkumpulan ini. Karena dengan saya waktu mendirikan, kita tidak pernah main di pesta dan hanya untuk acara ritual kelenteng. Tetapi khusus kali ini karena Bapak Aman yang punya kerja menikahkan putrinya. Dan ini karena tahun Nagamas, maka khusus ini kita tampilkan. Nah, ini latihannya di sini. jadi untuk tarian ini tuh bisa untuk acara tertentu seperti tadi pernikahan, Ya. Sebetulnya begini, dianggap aja ini adalah seni. seni. Seni mau dipentaskan di mana? Mau di pesta, mau di pinggir jalan, mau di dalam vihara atau kelenteng, bebas saja. Tetapi memang perkumpulan kita namanya Naga Sakti, ya. Itu sebetulnya kita khusus untuk permainan di acara ritual. Ya, hanya acara khusus karena ini yang punya menikahkan, maka kita akan tampilkan. Di luar itu kita nggak pernah misalnya kayak, oh acara apa Naga Sakti yang main, nggak mau. Tapi kalau untuk acara-acara ritual di kelenteng atau di gedung Datu Sampokong, baru kita Tampil. Mungkin kalau misalnya selain tarian ini, apakah ada tarian lain? kita Atau ada juga, yang barongsai juga ada. sudah ada? Barongsai juga ada. Barongsai Gitu. Oh, mungkin itu saja ya Pak dari Ya. kita. Mungkin ada pesan dan kesan Pak. Pesan dan pesannya apa ya? Tapi yang pasti begini, ini adalah satu kesenian tradisional dan kita semua berangkatnya dari hobi. Satu yang lain adalah perkumpulan kita ini memang dari awal kita bentuk jadi satu perkumpulan yang non komersial. Kalau ada banyak perkumpulan yang main di mana, kita kan nggak pernah, gitu kan? Ya. Tapi apapun kita tetap menjaga kualitas. Kalau Anda searching di Google itu perkumpulan kita ini untuk tarian naga ya, itu yang pertama kali mendapatkan sertifikat dari Museum Rekor. Museum Rekor Indonesia sebagai tarian naga yang pertama kali menyemburkan asap dari lubang hidungnya, kemudian menyemburkan api dari ujung lidahnya
serta menyemburkan air dari mulutnya. Nah, ini ada satu filosofi. Jadi begitu kita pentas biasanya menyemburkan asap ini sebagai pralambang kalau naga ini hidup. Kemudian kalau di mitologi itu kan naga ini punya kekuatan untuk mengusir jahat, pengaruh buruk dan sebagainya. Kita simbolisikan dengan api itu. Dan kemudian kenapa kita semburkan air melambangkan perdamaian, kesuburan. Air yang kita semburkan ini biasanya kita tidak buang. Ada satu rekor lagi di mana perkumpulan kita ini menyebarkan berkat atau angpo, tahu angpo ya? Iya tahu. Amplop merah. Jadi dari situ untuk Nah, ini memang permainan teknologi dan sampai sekarang belum ada yang bisa semuanya. Maka kita dapat penghargaan ini sejak tahun 98 dan itu rekor sampai sekarang juga belum terpecahkan. Dalam artian ya nggak mungkin terpecahkan karena ini yang pertama gitu. Terus kita juga pernah dapat dari Museum Rekor untuk tarian barongsai di atas tonggak-tonggak sampai ketinggian 5 meter. Itu juga belum terpecahkan untuk ketinggiannya. Hanya saja sekarang problemnya agak susah cari pemain. Pemain saya yang waktu itu kita latih, sekarang udah anaknya 3. Sudah kemakan umur ya Pak? Iya, kayak kita ini, sorry, saya ini udah kepala 6 nih, 60. Karena saya main sejak tahun 77 sampai sekarang. Saya baru kelas 1 SMP udah main. Dan sampai sekarang masih hobi. Maka kalau nggak hobi ya nggak bisa. Bosan gitu loh. Tapi kalau hobi ya naik turun ya sedikit aja. Ya. Mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih Bapak. Oke, kalau ada sesuatu boleh kontak dengan komunikasi. Salam untuk Bapak Ibu dosen semua. Ya. Sekian video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!